Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Petrologi A, Geofisika Universitas Indonesia akan menjelaskan mengenai materi subaqueous meltout conglomerates. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Wajadi Hardiansyah Putra. Saya Amanda Nama Tasya. saya Al Syarif Takrisan. Nama saya Paskia Cindy Veronica. Baik, kita mulai ke materi. Yang pertama, definisi konglomerat. Conglomerates is siliciclastic sedimentary rocks that consist predominantly of gravel size di atas 2 mm kelas. Menurut Sandbox 2009, komponen grains atau butir utama dari konglomerat biasanya adalah fragmen batuan atau klastik dibanding butir mineral satuan. Konglomerat mungkin mengandung ukuran yang berbeda atau bervariasi dari matriks penyusunnya seperti lempung atau batu pasir, atau mungkin campuran keduanya. Pandangan dari banyak ilmuwan mengenai definisi konglomerat berbeda-beda tergantung dari jumlah presentase dari batuan penyusunnya. Menurut Falk tahun 1974, batasan antara gravel dan gravely atau lempung dan batuan pasir adalah 70% untuk matriks dan 30% untuk gravelnya. Menurut Gilbert, batuan sedimen harus mengandung lebih dari 50% fragmen berukuran gravel. Apabila kurang dari 50%, maka dikategorikan sebagai konglomeratik mud atau konglomeratik sandstone. Oke, selanjutnya ada proses transportasi utama lingkungan pengendapan dari konglomerat. Jadi karakteristik tekstural dan struktural dari konglomerat dihasilkan karena serangkaian deposisi pada kondisi lingkungan tertentu. Lalu pembelajaran mengenai studi konglomerat itu bertujuan untuk mengidentifikasi paleo-environment dari konglomerat pada karakteristik dasarnya menurut Sandbox tahun 2009. Mekanisme transport pengendapan batuan konglomerat dibagi menjadi 3, yaitu fluid flow, ice flow, dan sediment gravity flow. Fluid flow memiliki tipe pengendapannya yang terdiri dari sheet fluid flow in shallow braided channel, wave up wash and back wash, dan lain-lain. Ice flow terdiri dari tipe pengendapan subaerial ice melt and glacial overriding, and subaqueous ice melt out, melt water, underflow, and ice rafting. Lalu yang terakhir, sediment gravity flow, di mana tipe pengendapan itu terdiri dari subaerial debris flow, subaqueous debris flow, dan density modified grain flow, high density turbidity current flow. Subaqueous meltout conglomerate merupakan konglomerat pencairan bawah air yang disebut juga dengan aqualities, terbentuk secara alami dari proses pengendapan es yang mencair serta membawa muatan kerikil. Terbentuknya di lingkungan lakustrine atau di lingkungan laut. Dengan proses deposisi sebagai karpet traksi yang terbuat dari lelehan aliran bawah yang bersifat padat dari subglacial tunnel atau terowongan subglacial bagian depan yang surut, atau mencairnya es secara langsung dari es yang terapung. Orientasi dari dropstone pada umumnya adalah acak, kecuali kalau batu tersebut diproses kembali oleh arus bawah. Endapan aliran bawah menunjukkan sumbu panjang aliran arus dengan penurunan kemiringan imbrication dip. Selanjutnya, berkaitan dengan karakteristik dari depositional environment dan proses depositionalnya. Nah, untuk yang depositional environment ini, dia cenderung dominan matrix supported, pemilahan yang buruk atau poorly sorted, memiliki pemilahan yang baik pada endapan aliran bawah dibandingkan dengan subaerial meltout atau Lodgman conglomerates. Terus memiliki kelas berkisar dari yang bersudut sampai well-rounded, tergantung dari sumbernya yang dapat berbentuk lurik, hipoles, atau bersegi. Jadi ini benar melingkar bentuknya. Terus proses depositionalnya, yang pertama itu umumnya strukturnya masif, orientasi umumnya acak. Bila unit konglomerat tercampur dengan pasir berkerikil, Hensley dapat menunjukkan cross bedding dan ripple cross lamination. Memiliki kelas supported di beberapa unit, well sorted
stratifikasi lebih berkembang, khususnya ada endapan aliran bawah. Sekian presentasi dari kelompok 7 Geofisika A, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.